Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua, kembali lagi kita pada mata pelajaran Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, di mana pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai algoritma pemrograman lanjutan. Nah, sebelumnya algoritma pemrograman lanjutan ini merujuk pada pengembangan algoritma yang ada, di mana dia memiliki struktur data yang lebih kompleks dibanding algoritma sebelumnya. Nah, Ibu harap Ananda dan Ti dapat menyimak video ini dari awal sampai akhir agar Ananda dapat memahami bagaimana konsep algoritma pemrograman lanjutan serta unsur-unsur yang ada di dalamnya. Nah, langsung saja kita pada materi yang pertama, pembahasan yang pertama, yaitu adalah mengenai array multidimensi. Nah, di mana array multidimensi ini tentunya berbeda dengan array satu dimensi. Nah, mengapa? Karena array satu dimensi dapat digunakan untuk menyimpan data yang sejenis, yang berurutan. Namun, bagaimana bila kita ingin menyimpan daftar kota dengan temperatur rata-rata secara bersama, atau menyimpan data nama mahasiswa bersama dengan nilai ujiannya? Nah, pada kasus seperti ini kita tidak dapat menggunakan array satu dimensi lagi, tetapi kita dapat menggunakan pendekatan array multidimensi. Di mana keuntungan menggunakan array multidimensi ini, secara konseptualnya array ini lebih mudah digunakan. Nah, array multidimensi, array multi itu banyak, dimensi itu adalah dimensi. Jadi array multidimensi ini adalah array yang memiliki banyak dimensi. Nah, apa perbedaan array satu dimensi dengan array multidimensi? Dapat di sini Anda lihat array satu dimensi ini seperti gambar ini, di mana array satu dimensi hanya memiliki satu kolom saja. Nah, di sini satu kolom. Sedangkan array multidimensi terdapat dua kolom dalam satu tabel. Dia akan menyatu seperti ini. Kalau satu dimensi seperti ini. Nah, array multidimensi ini mempunyai dua indeks, yang mana indeks pertama merujuk pada baris, sedangkan indeks yang kedua merujuk pada kolom. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, dia merujuk pada baris, ini indeks pertamanya, kemudian indeks kedua ada kolom. Di sini ada kolom nama, di sini ada kolom nilai. Nah, kalau indeks pertama dia merujuk pada baris, di mana dia ada nilai mahasiswa. Misalnya nilai Imam ada 70, nilai Agung ada 80. Nah, lanjut. Adapun operasi matrik dengan menggunakan array multidimensi. Nah, untuk menggunakan operasi matrik dengan array multidimensi ini dapat diperhatikan pada angka yang terdapat pada indeks array, di mana selalu lebih kecil satu dari jumlah sesungguhnya, karena indeks ini selalu dimulai dengan angka 0. Nah, bisa Anda ingat bahwa indeks pada operasi matrik dengan menggunakan array multidimensi itu adalah selalu dimulai dengan 0. Sedangkan indeks pada matrik dimulai dengan angka 1. Seperti Ananda bisa melihat di sini ada contoh matriks, di mana matriks A M kali N, maka ada A11, kemudian ada A12 dan seterusnya sampai AN. Kemudian ada A21, A22 sampai dengan A2N. Kemudian ada AM1, AM2 dan seterusnya sampai AMN. Kemudian di sini kita dapat menentukan bahwa bagian yang mendatar seperti ini dapat kita sebut dengan baris, dan sedangkan bagian ke bawah dapat kita sebut dengan kolom. Nah, lanjut. Nah, matrik dua dimensi terdiri dari 4 baris dan 3 kolom. Ini adalah contoh soal ya Ananda, di mana kita dapat melihat dua buah variabel counter,
I, dan J, di mana I digunakan untuk membuat indeks pada baris yaitu 4 baris, di mana 1 to 4, berarti 1 menuju ke 4, sedangkan J digunakan untuk membuat indeks pada kolom yaitu 3 kolom dimulai dari 1 ke 3, di mana pembacaan data akan berlangsung seperti A, maka dia akan mengambil baris, kemudian dia mengambil kolom. Nah, begitu seterusnya. Dan ini adalah bentukan dari rancangan matrik 2 dimensi. Nah, lanjut, di mana pada algoritma pemrograman lanjutan terdapat prosedur dan fungsi, di mana prosedur dan fungsi ini berbeda namun saling berketerkaitan. Yang pertama yaitu prosedur dan fungsi. Prosedur itu adalah sekumpulan perintah yang merupakan bagian dari program yang lebih besar yang berfungsi mengerjakan suatu tugas tertentu. Nah, dapat Ananda ingat bahwa prosedur itu sekumpulan perintah yang dapat mengerjakan suatu tugas tertentu. Nah, di mana prosedur ini sering disebut dengan subrutin atau subprogram, di mana biasanya prosedur itu bersifat relatif independen. Nah, di mana maksudnya relatif independen ini dia bisa bekerja tanpa mempengaruhi program-program atau kode-kode dari program yang lain. Untungnya menggunakan prosedur, yang pertama dapat mengurangi duplikasi program. Jadi data atau program kita tidak akan duplikat atau banyak gitu. Kemudian yang kedua adalah memberikan kemungkinan penggunaan kembali kode program untuk program lain. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, di mana fungsi itu bersifat relatif independen. Jadi, dia memungkinkan penggunaan kode program lain. Dia bisa program kode lain itu tetap berjalan meskipun dia sudah selesai. Nah, kemudian yang ketiga, memecahkan masalah yang rumit dan dalam masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah diselesaikan. Nah, seperti fungsi dari algoritma pemrograman lanjutan yaitu lebih mudah. Kemudian yang keempat yaitu membuat kode program lebih mudah dibaca, dan yang terakhir yaitu dapat digunakan untuk menyembunyikan detail program. Nah, adapun skematis penggunaan prosedur. Nah, proses utama yang terjadi dan ada prosedur yang sebenarnya merupakan bagian dari proses utama ini. Ketika proses utama membutuhkan suatu tugas tertentu, maka proses utama akan memanggil prosedur tertentu dalam menyelesaikan tugas tersebut. Di sini bisa Anda lihat skematis dari penggunaan prosedur, di mana kita mulai, kemudian masuk ke proses utama. Misalnya, proses utama akan memanggil prosedur 1, maka proses utama langsung ke prosedur 1. Setelah selesai di prosedur 1, kembali ke proses utama, lalu berhenti. Nah, begitu juga untuk prosedur kedua dan prosedur ketiga. Nah, adapun ciri-ciri dari prosedur yang baik itu di mana hanya memiliki satu fungsi tujuan, yaitu logical inherent, kemudian tidak bergantung pada prosedur lain atau independen, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa prosedur itu bersifat independen. Kemudian yang terakhir yaitu berukuran kecil atau small size. Nah, di sini Ibu akan melihatkan apa perbedaan prosedur dengan fungsi. Nah, di sini Ibu sudah mempunyai kode program, di mana di sini kita bisa input, kemudian using namespace. Di sini kita menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, bedanya prosedur dengan fungsi dapat Ananda lihat pada coding ini, di mana prosedur itu tidak memiliki kembalian, sedangkan fungsi memiliki kembalian, di mana prosedur dalam penggunaan metodenya dia menggunakan void, sedangkan fungsi dia tidak menggunakan void, tapi di sini dia baca string atau dia bisa baca tipe data. Nah, kemudian tadi kita juga
membicarakan program utama. Dalam fungsi dan prosedur itu terdapat program utamanya. Nah, di sini menggunakan metode main. Nah, dapat Ananda lihat bedanya bukan? Bahwa prosedur tidak memiliki kembalian dan fungsi memiliki kembalian. Maksudnya tidak memiliki kembalian ini berarti apabila dia sudah dipanggil, dia tidak dapat memproses data-data yang lain, sedangkan fungsi dia masih bisa memproses data-data yang lainnya. Nah, mungkin hanya itu materi kita pada hari ini. Ibu harap Ananda dapat mempelajari lagi di rumah mengenai algoritma pemrograman lanjutan ini. Mungkin demikianlah materi yang dapat Ibu bahas mengenai algoritma pemrograman ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.